Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Mimin di channel Bocah Indigo. Seperti biasanya, pada kesempatan ini Mimin akan membagikan sebuah cerita. Cerita ini merupakan cerita lanjutan dari yang kemarin, yang berjudul Hilang dalam Dekapan Gunung Gede Pangrango. Cerita ini ditulis oleh Alin Ambarwati. Namun sebelum kita lanjut masuk ke inti ceritanya, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin, Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ke inti ceritanya. Saat aku dan Fajri berjalan menyusuri jalur pendakian bersama tim SAR guna mencari keberadaan Leon, aku melihat Fajri terlihat khawatir di sepanjang pencarian ini. Aku pun kemudian berinisiatif untuk bertanya padanya. "Kenapa, Cri? Kamu benar-benar terlihat tegang," ucapku. "Gimana aku gak tegang, Ren? Leon itu menghilang saat bersamaku. Aku melihat sendiri kalau dia itu terus berhalusinasi. Bahkan sesaat sebelum dia menghilang itu, dia terus mengatakan bahwa ia melihat wanita cantik yang terus memintanya untuk datang. Kemungkinan Leon itu tidak benar-benar buang air besar, tapi ia justru menghampiri gadis itu. Aku sudah mencegahnya untuk menghampiri sosok itu, tapi dia malah membohongiku," ucap Fajri penuh dengan penyesalan. "Udah Cri, jangan terlalu larut dalam penyesalan itu. Kamu kan sudah mengupayakan untuk menyelamatkan Leon. Semua ini itu bukan salah kamu seutuhnya," ucapku. "Tapi seharusnya aku bisa mencegahnya, Ren," ucap Fajri terus merasa bersalah. "Semua ini itu bukan salahmu, Cri. Udah, daripada kamu larut dalam penyesalan, lebih baik kita maksimalkan pencarian. Ini kan hari pencarian terakhir kita, Cri." Akhirnya Fajri pun menuruti ucapanku. Kami pun terus menyusuri jalur pendakian untuk mencari Leon. Namun nyatanya tak ada jejak apapun yang tertinggal. Hari pun sudah mulai petang. Tim SAR kemudian mengajak kami semua untuk turun dan kembali ke base camp untuk menginfokan bahwa pencarian terakhir hari ini berakhir dengan hasil yang kurang mengenakan. Leon tidak ditemukan dan pencarian pun dihentikan. Sesampainya di base camp, ibu dan bapak Leon langsung menanyakan perihal hasil pencarian hari ini. Kepala tim SAR pun kemudian memberitahukan semuanya pada kedua orang tuanya itu. Pencarian terakhir hasilnya nihil. Leon tidak ditemukan dan dinyatakan tewas di Gunung Gede. Tim SAR meminta kedua orang tua Leon untuk mengikhlaskan kepergian Leon. Ini bukanlah kasus pertama di Gunung Gede, sehingga pernyataan tewasnya seorang pendaki tanpa ditemukan jasadnya itu sudah dianggap lumrah. Mendengar hal itu, bapak dan ibu Leon benar-benar terpukul. Ibu Leon pun langsung jatuh pingsan seketika. Ibu Leon pun langsung dibawa ke klinik terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama. Sementara itu, aku sebagai leader dalam rombongan pendakian kali ini, kami pun dimintai keterangan terakhir oleh tim SAR dan dimintai untuk memberikan penjelasan dan pengertian kepada kedua orang tua Leon dan semua teman-teman Leon yang terlibat dalam pendakian ini. Dengan berat hati, aku pun kemudian memberikan pengertian pada semua teman-temanku dan juga kedua orang tua Leon untuk bisa mengikhlaskan kepergian Leon. Dan aku juga mengajak semuanya untuk melakukan doa bersama tepat di malam ke-7 hilangnya Leon beserta penaburan bunga di Gunung Gede. Bukan hanya kedua orang tua Leon saja
yang merasa terpukul. Tapi kami semua sebagai teman baik Leon pun sangat terpukul. Kami tidak pernah menyangka jika pendakian ini akan menjadi hari-hari terakhir kami bertemu dengan Leon. Dan setelahnya kami tidak akan pernah lagi bertemu dengan sosok sahabat baik seperti Leon yang begitu loyal dan tidak pernah perhitungan. Tak terasa air mata pun membasahi pipi kami semua. Dan tepat di malam itu kami melangkahkan kaki kami untuk kembali pulang ke rumah kami masing-masing dengan perasaan sedih yang entah kapan akan usai. Jika sebelumnya aku tahu akan terjadi insiden pelik ini, maka aku tidak akan pernah mengiyakan rencana pendakian ini dari awal. Rasanya benar-benar berat pulang tanpa adanya kehadiran Leon di sisi kami. Padahal saat kami pertama kali menginjakkan kaki di Gunung Gede ini, kami semua bersuka cita. Namun kami tidak pernah sangka jika semuanya akan berakhir dengan duka cita. Aku dan ketiga temanku memilih untuk menemani kedua orang tua Leon di klinik sampai ibu Leon benar-benar sembuh. Baru setelahnya kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Rasa lelah sudah tidak mampu kami jelaskan lagi. Namun rasa lelah itu tak sebanding dengan kesedihan yang kami alami saat ini. Leon, kamu teman yang baik. Kami semua benar-benar kehilangan sosok baik sepertimu. Meskipun jasadmu tak kunjung ditemukan, namun akan aku pastikan namamu akan selalu dikenang oleh kami semua. Keesokan harinya setelah kondisi ibu Leon membaik, kami pun pamit untuk pulang lebih dulu pada mereka. Kami memilih untuk pulang dengan kendaraan umum. Tak ada sedikit pun senyum yang tergambar dari wajah kami. Kami benar-benar terpukul dengan insiden ini. Nyatanya keindahan Gunung Gede mampu mendekap Leon dengan begitu erat, hingga ia enggan melepaskan sahabat kami dari sisinya. Air mata terus berjatuhan dari pipiku di sepanjang perjalanan pulang ini. 2 hari pun berlalu. Aku dan semua teman-temanku masih belum menyangka jika Leon sudah tidak lagi bersama kami. Hampir di tiap malam kami turut serta di dalam pengajian atau tahlil yang diselenggarakan oleh keluarga Leon. Perasaan bersalah, perasaan sedih, hingga perasaan kalut selalu mampir dalam hidup kami berempat. Canda tawa kami rasanya hilang seketika karena rasa terpukul yang tak kunjung selesai ini. Semua orang hampir tidak percaya jika Leon sudah tiada. Keceriaan yang selalu ditampilkannya kini lenyap sudah. Hanya kenangan manis di antara kami berlima lah yang tersisa. Rasanya ingin sekali bertemu dengan Leon dan mengatakan bahwa kami semua sayang padanya. Dan berpisah dengan Leon adalah salah satu hal pelik dalam hidup kami semua. Malam itu tiba-tiba saja Leon mampir dalam mimpiku. Sama seperti saat sebelum kami melakukan pendakian ke Gede. Kali ini wajah Leon benar-benar sayu. Ia menangis di ujung cahaya yang aku lihat dalam mimpiku itu. Leon terus menangis tanpa henti. Aku menghampirinya dan ia pun terdiam seketika. Setelahnya ia langsung memohon padaku untuk diselamatkan. Leon terus meminta tolong padaku. Hanya aku yang bisa menolongnya, tutur Leon. Leon, kami semua mencarimu. Kamu itu di mana sebenarnya? Ucapku. Tolong aku, Ren. Tolong, ucap Leon. Aku pasti akan menolongmu. Kamu masih hidup kan? Ucapku. Ayo Ren, ikut denganku Ren, ucap Leon. Dalam mimpi itu Leon mengajakku untuk pergi ke sebuah tempat yang saat itu aku dan Leon pijaki sangat mirip dengan jalur pendakian ke Gunung Gede. Leon berjalan begitu cepat hingga begitu sulit untuk aku mengimbanginya. Kamu mau ajak aku kemana? Ucapku. Tolong aku Ren, hanya kamu yang bisa menolongku. Aku akan tunjukkan semuanya padamu, ucap Leon. Setelahnya aku pun tak banyak bertanya. Aku berpikir mungkin saja Leon akan memberikan petunjuk padaku tentang keberadaannya. Mungkin saja Leon ingin akulah yang menemukannya. Hal itu terlihat begitu jelas dari wajah Leon yang begitu percaya padaku. Ia terlihat sangat yakin jika aku akan bisa menemukannya. Kami berjalan semakin dalam dan semakin dalam, hingga aku sendiri pun bingung sebab aku semakin asing dengan tempat yang diarahkan oleh Leon. Sepertinya Leon akan mengarahkan ke sebuah jurang yang ada di Gunung Gede. Ia mendekapku dan enggan untuk melepaskanku. Ren, ucap Leon tiba-tiba. Siapa? Tanyaku. Mereka, ucap Leon.
Mereka siapa? Tanyaku. Makhluk itu, Ren, ucap Leon. Siapa? Ucapku semakin penasaran. Gunung Gede, ucap Leon. Ucapan yang terlontar dari mulut Leon benar-benar sedikit, namun aku yakin ada maksud tersembunyi dari ucapan Leon itu, sebab ia terdengar begitu ketakutan saat memberitahukan padaku. Makhluk jahat di Gunung Gede mendekapmu dan enggan untuk melepaskanmu hingga kamu tidak bisa kembali, ucapku menegaskan ucapan Leon. Leon pun mengangguk seketika. Kini aku mulai paham. Nyatanya insiden yang menimpa Leon benar-benar akibat makhluk-makhluk yang sebelumnya diceritakan oleh Fajri, di mana makhluk itu terlihat oleh mata Leon namun tidak dengan mata Fajri. Nyatanya halusinasi itu berhasil membawa Leon ke jalan yang tidak semestinya, hingga membuat malapetaka pun datang menghampirinya. Langkah Leon semakin cepat, seolah-olah ia ingin segera sampai di tempat yang ia ingin tujukan padaku. Sontak hal itu benar-benar menyulitkanku. Tak lama kemudian Leon pun berhenti tepat di bibir jurang. Tanpa berucap satu kata pun ia menuju ke arah pohon yang tumbuh di tepi jurang. Di sana aku melihat ada tubuh manusia tersangkut di antara ranting pohon yang ada di tepi jurang itu. Tanpa harus menanyakan pada Leon, aku sudah paham jika sosok yang ditunjuk olehnya itu merupakan jasad Leon sendiri. Sontak hal itu membuat air mataku benar-benar jatuh. Setelahnya aku tidak lagi melihat Leon berdiri di sampingku. Aku pun kemudian mencoba untuk memanggilnya berulang-ulang, namun tak kunjung ada jawaban. Sepertinya ibuku mendengarku berteriak-teriak dalam tidurku. Ia pun kemudian berusaha untuk membangunkanku agar aku lekas sadar. Tak lama kemudian aku pun benar-benar terbangun dari mimpiku dengan perasaan yang tidak menentu. Mimpi tersebut terus berulang sampai 3 kali. Rasanya mimpi yang aku alami itu benar-benar terlihat nyata. Apa mungkin ini sebuah petunjuk dari Leon? Apa mungkin Leon ingin aku segera ke sana untuk menemukannya? Aku benar-benar tidak paham dengan maksud Leon terus datang ke mimpiku itu, bahkan sampai 3 hari berturut-turut. Sepertinya aku harus naik ke Gunung Gede dan mengikuti semua petunjuk yang diberikan Leon dalam mimpiku itu, ucapku dalam hati. Aku pun kemudian memutuskan untuk kembali datang ke Gunung Gede. Aku tidak ingin terus dihantui oleh Leon tiap kali aku tidur. Saat aku mendaftarkan diri ke base camp, sepertinya penjaga base camp masih mengenalku. Wajar saja aku ikut dalam pencarian tim SAR 7 hari berturut-turut. Tentu wajahku sudah tidak asing lagi bagi mereka. Sendirian, Bang? Tanya petugas base camp. Iya, ucapku singkat. Mau nyari temen yang hilang itu lagi kah? Tanya petugas base camp. Aku pun hanya diam. Aku tidak ingin mereka tahu bahwa aku naik untuk kembali mencari keberadaan Leon. Aku ingin mereka cukup tahu bahwa mau datang untuk mendaki seperti pendaki-pendaki lainnya. Namun sepertinya mereka sudah paham dengan niatku. Lantas mau tidak mau aku pun memberitahukannya pada mereka. Kamu yakin mau sendiri? Tanya petugas base camp. Yakin, Bang, ucapku. Bahwa ini untuk berjaga-jaga, ucap petugas base camp sembari memberikanku HT untuk berkomunikasi. Aku benar-benar tidak menyangka jika mereka sangat peduli dengan niatku, sampai-sampai mereka memberikanku HT untuk berjaga-jaga. Siapa tahu aku mengalami hal buruk, atau mungkin aku berhasil menemukan Leon, sehingga HT yang mereka bekali tentu akan sangat bermanfaat untukku. Terima kasih, Bang. Saya naik dulu ya, ucapku. Hati-hati, Mas, ucap petugas base camp. Aku naik tepat jam 10 pagi. Aku tidak ingin melakukan pencarian Leon di malam hari, sebab hal itu tentu akan menyulitkanku. Hingga aku memutuskan untuk datang di pagi hari, sehingga aku memiliki cukup banyak waktu untuk mencari keberadaan Leon. Aku kemudian mengikuti jalur yang diarahkan oleh Leon dalam mimpiku itu. Aku hafal betul, sebab Leon datang ke dalam mimpiku 3 hari berturut-turut dengan mimpi yang sama, mengarahkanku akan sebuah jalan menuju tepi jurang yang tidak begitu jauh dari Surya Kencana, tempat kami bermalam kala itu. Pencarianku kali ini tidak melibatkan teman-teman yang lain. Bahkan aku tidak memberitahukan mereka perihal Leon yang terus datang ke dalam mimpiku dan memberikan petunjuk padaku. Aku pun tidak memberitahukannya pada kedua orang tua Leon. Aku tidak ingin mereka kembali kalut dalam kesedihan. Semoga saja pencarian kali ini membuahkan hasil, ucapku dalam hati. Di sepanjang perjalanan dalam pencarianku, pikiranku hanya Leonlah yang aku pikirkan. Aku ingin perjalananku ini tidak sia-sia.
Aku ingin lelahku hari ini tidak percuma begitu saja. Langkahku tidak begitu cepat, juga tidak begitu lambat. Hanya saja aku mencoba untuk tetap berhati-hati dalam memilih jalur. Aku tidak ingin hal buruk menimpaku saat pendakian kali ini. Sesekali aku memilih untuk beristirahat, setidaknya untuk melepaskan lapar dan dahaga yang aku rasakan. Kondisi fisikku juga penting agar aku bisa mencari Leon sampai dapat. Tiba-tiba saja dari belakang ada yang menepuk pundakku begitu lirih. Sontak hal itu membuatku kaget. Aku pun menoleh ke arah belakang. Aku pun melihat pendaki yang sebelumnya aku temui saat melakukan pendakian waktu itu. Pendaki yang datang untuk mencari sahabatnya yang sudah hilang 1 bulan yang lalu. "Loh, abangnya masih di sini?" tanyaku kaget. Dia pun hanya tersenyum. Untuk membalas pertanyaanku tersebut, aku semakin bingung dengan sikapnya itu. Aku pun kemudian bertanya untuk kedua kalinya. "Masih di sini, Bang?" tanyaku. "Saya itu tinggal di sini," ucap pendaki itu sembari tersenyum. Jawaban yang dilontarkan pendaki itu sontak membuatku kebingungan. Apa maksudnya tinggal di sini? Apa dia memang penduduk yang tinggal di kaki gunung ini? Atau mungkin, entahlah, aku tidak ingin berasumsi yang tidak-tidak. "Teman kamu masih di sini," ucap pendaki itu tiba-tiba. "Abang kenal dia? Apa sempat lihat temanku?" tanyaku. Lagi dan lagi pendaki itu hanya tersenyum menjawab pertanyaanku. Aku semakin bingung dengan sikap yang ditunjukkan olehnya. Apa mungkin dia bukan manusia? Pikirku, sebab sikap pendaki itu lagi-lagi di luar nalarku. Karena tidak ingin terlalu lama berhenti karena menanggapi pendaki yang aku tidak kenal, aku memilih untuk pamit dan kembali melanjutkan pendakian. Pendaki itu tak mengucapkan satu kata pun kepadaku saat setelah aku pergi. Aku pun kembali menoleh ke arah pendaki itu, dan anehnya, ia sudah tidak ada. Aku pun langsung ketakutan setelahnya. Masa di siang bolong gini ada hantu sih? Ucapku gemeteran. Aku pun memilih untuk berjalan lebih cepat hingga dibandingkan dengan sebelumnya. Aku ingin menghindar dari pendaki yang tiba-tiba menghilang itu. Dari mulai sikap yang ditunjukkannya sampai di titik di mana dia tiba-tiba menghilang, aku semakin yakin jika dia bukan manusia, melainkan penampakan pendaki yang mungkin saja telah tiada. Aku berusaha untuk menghilangkan rasa takutku itu. Aku berusaha untuk tetap fokus dalam pencarian Leon ini. Aku kemudian berjalan menyusuri jalanan yang sebelumnya pernah aku pijaki saat pendakian awal waktu itu. Dan sampailah di titik di mana jurang yang ditunjukkan oleh Leon mulai nampak. "Kayaknya di sini deh," ucapku. Aku pun kemudian mulai menyusuri tiap titik jurang itu. Aku mencoba mengamati dengan teliti berharap ada titik terang yang bisa aku dapati. Benar saja, tak jauh dari bibir jurang aku melihat ada tubuh manusia tersangkut di sebuah pohon besar tepat di tepi jurang. Dari pakaian yang dikenakannya sangat mirip dengan pakaian yang dikenakan oleh Leon. Setelah aku berusaha untuk memastikannya lagi dan lagi, sosok yang aku temui itu benar-benar Leon. Namun lokasi tubuh Leon tersangkut sangatlah curam. Tidak mungkin aku pergi ke sana tanpa adanya peralatan keamanan. Justru hal itu bisa sangat membahayakan keselamatan Leon. Aku pun kemudian berinisiatif untuk menghubungi pihak base camp dengan HT yang sebelumnya mereka berikan padaku. "Pak, Leon sudah ketemu," ucapku spontan sesaat setelah HT yang kubawa tersambung dengan HT yang dimiliki oleh penjaga base camp. "Kamu sekarang di titik mana?" tanya petugas base camp. Aku pun kemudian menjelaskan detail tempat aku berdiri saat ini. Aku juga menjelaskan posisi Leon yang sulit terjangkau, tersangkut di sebuah pohon di tepi jurang. Setelah petugas base camp paham dengan apa yang aku katakan, mereka pun bergegas untuk bersiap-siap datang ke tempatku saat ini. Tentunya dengan perlengkapan penyelamatan yang memadai. Setelah menunggu cukup lama, tim SAR pun turun. Proses evakuasi membutuhkan banyak waktu, sebab lokasi tersangkutnya tubuh Leon cukup sulit untuk dijangkau. Namun karena mereka sudah sangat berpengalaman, mereka pun akhirnya berhasil membawa tubuh Leon yang sudah tidak berdaya ke tempat yang lebih landai. Sesampainya tubuh Leon di tempat yang lebih landai, aku pun langsung mendekat ke tubuhnya. Dipeluknya tubuh Leon yang sudah membusuk itu. Banyak sekali luka yang ada di tubuh Leon. Wajah Leon benar-benar sayu,
sama seperti saat aku bertemu dengannya dalam mimpi. Tangisku pecah seketika. Aku benar-benar masih belum bisa terima jika kini Leon benar-benar telah tiada. Petugas SAR pun kemudian bergegas untuk membawa jasad Leon turun ke bawah dan segera dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan autopsi. Sementara itu aku diperintahkan oleh mereka untuk memberitahukan kabar ditemukannya Leon pada orang tuanya. Aku mengikuti kemana jasad Leon dibawa. Aku terus berada di sisinya sampai di titik di mana jasad Leon pun akhirnya dibawa ke kamar jenazah. Aku menunggu dari balik pintu sembari menunggu kedatangan orang tua Leon dan teman-teman. Aku benar-benar lega, akhirnya Leon berhasil ditemukan. Meskipun dalam keadaan sudah tidak bernyawa, paling tidak aku sudah menolongnya. Paling tidak kini arwahnya sudah tenang, karena jasadnya kini sudah ditemukan. Dan jasadnya akan dikebumikan secara layak di makam keluarganya nanti. Tak lama kemudian orang tua Leon dan teman-temanku tiba di rumah sakit. Tepatnya di depan kamar jenazah. Tangis kami semua pecah saat melihat kondisi jasad Leon. Namun dalam hati kami pun muncul perasaan lega, sebab setelah 1 minggu berlalu akhirnya Leon benar-benar ditemukan. Kedua orang tua Leon berterima kasih padaku karena aku sudah berhasil menemukan jasad Leon. Mereka bahkan tak henti-hentinya mengucapkan ucapan terima kasih padaku. Namun aku mencoba untuk menjelaskan pada mereka bahwa ditemukannya Leon pun berkat hadirnya Leon dalam mimpiku selama 3 hari berturut-turut. Jika Leon tidak datang, maka aku sendiri kemungkinan tidak akan bisa menemukan Leon dengan segera. Tepat 1 hari setelah ditemukannya jasad Leon, kedua orang tua Leon sudah menyiapkan upacara pemakaman anak sematawayangnya itu. Semua teman-teman Leon datang dalam upacara pemakaman itu. Banyak sekali orang datang untuk melayat. Hampir semua orang-orang yang datang tidak percaya dengan kepergian Leon yang terkesan mendadak. Apalagi usia Leon masih sangat muda. Syarat mati memang bukanlah usia. Jika memang garis takdir manusia telah selesai di dunia, tentu ia akan pulang bagaimanapun kondisinya, entah muda ataupun kaya raya. Insiden ini memberikan banyak pelajaran bagi kami semua, terutama bagi semua pendaki dimanapun berada. Menjaga sikap sangatlah penting. Pepatah mengatakan bahwa di mana bumi itu dipijak, di sanalah langit dijunjung. Pernyataan itu memberikan banyak pelajaran bahwa kita sebagai manusia patut menghargai tata krama yang berlaku di tempat di mana kaki kita berpijak. Tidak bersikap semena-mena, terlebih lagi menyalahi adab. Ren, sekali lagi Ibu ucapkan banyak terima kasih ya padamu. Jika bukan karena kamu, mungkin jasad Leon sampai sekarang tidak ditemukan. Ucap Ibu Leon mengulang perkataannya yang sebelumnya sempat diucapkan saat di rumah sakit. Iya Bu, justru jika jasad Leon tidak ditemukan, aku dan teman-teman yang lain akan terus dihantui rasa penyesalan dan rasa bersalah Bu, ucapku. Setelahnya satu persatu pelayat pun datang. Kini yang tersisa hanya aku dan ketiga temanku yang lain, yaitu Fajri, Dara dan juga Rizka. Kami semua masih ingin berada di makam Leon. Leon, kami semua di sini. Tiap weekend kami pasti kumpul di kosku dan tak ada satu orang pun yang absen. Sekarang kami tinggal berempat. Apa mungkin kami bisa tersenyum lebar setelah kamu tiada? Ucapku tepat di hadapan makam Leon. Benar kata Randy, Leon. Rasanya kita pincang sekarang karena kamu sudah pergi, ucap Fajri. Maafkan kami Leon, ucap Dara dan Rizka. Dari kejauhan aku melihat sosok Leon sedang berdiri dengan wajah yang cukup berseri. Dia sepertinya ingin menyampaikan salam perpisahan pada kami berempat. Leon nampak tersenyum melihat kami. Kejadian itu hanya dilihat olehku, sementara Fajri, Dara dan Rizka sepertinya tidak melihat kedatangan Leon. Anehnya aku melihat pendaki yang kutemui sebelumnya saat mencari Leon. Pendaki itu berdiri tepat di samping Leon. Keduanya seperti saling mengenal satu sama lain. Sontak hal itu semakin meyakinkanku bahwa pendaki yang aku temui di atas gunung itu bukanlah manusia, melainkan pendaki yang sebelumnya telah tiada. Fajri menegurku karena sedari tadi aku memandang ke arah lain sembari terdiam. Kenapa Ren? Aku melihat Leon dari kejauhan, ucapku berbisik pada Fajri. Benarkah? Ucap Fajri kaget. Tapi aku juga lihat orang lain di samping Leon.
Dia pendaki yang waktu itu kita temui saat mendaki. Pendaki yang naik hanya untuk mencari sahabatnya yang hilang. Ucapku. Itu artinya dia bukan manusia lagi dong, ucap Fajri ketakutan. Sontak aku dan Fajri merinding seketika. Aku dan Fajri pun kemudian memutuskan untuk beranjak dari makam Leon. Dara dan Rizka pun ikut kami. Kami pun akhirnya memilih untuk pulang ke rumah masing-masing dan tidak membicarakan perihal penampakan Leon ataupun pendaki itu yang berada di pemakaman hari itu. Ternyata keduanya benar-benar didekap hingga tak selamat di Gunung Gede. Aku hanya bisa mendoakan Leon dan pendaki itu semoga keduanya bisa tenang di alam sana dan bisa merenungi semua sikap yang telah dilakukan hingga membuatnya meregang nyawa saat melakukan pendakian. Peristiwa pelik di Gunung Gede memberikan warna hitam dalam catatan pendakianku. Aku memutuskan untuk vakum dari dunia pendakian. Aku memilih untuk menekuni hobi lainnya dan mengubur semua impian yang berkaitan dengan pendakian. Hilangnya sahabat dekat yang sudah begitu erat membuatku begitu terpukul. Rasanya ingin menyalahkan keadaan, namun takdir tetap hidup yang terkadang memang berjalan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Tenang di sana sahabatku, Leon Permana. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan kisah ini bisa memberikan pembelajaran untuk kita semua dan senantiasa untuk mendekatkan diri, meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.